Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa siksa kubur itu benar adanya. Tak ada yang mampu bertahan dari asap kubur yang mengerikan. Mungkin kita tak pernah bisa membayangkan bagaimana asap tersebut akan terus menimpa seseorang sejak ia dikuburkan hingga hari kiamat kelak. Berbagai macam asap kubur telah banyak diceritakan dalam hadis-hadis sahih. Mulai dari disempitkan kuburannya hingga membuat remuk tulang belulangnya. Hawa panas neraka yang dibentangkan hingga basah, ditemani seseorang yang berwajah gelap dan mengerikan jika banyak amal buruknya. Dihantam kepalanya dengan batu, dibelah tubuhnya menjadi dua, dan masih banyak yang lain sebagainya. Saking mengerikannya asap kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memperingatkan kepada umatnya untuk selalu berlindung dari asap kubur di setiap kali selesai sholat. Doa memohon perlindungan dari asap kubur ini bahkan sejajar dengan perkara mengerikan lainnya, seperti asap neraka dan juga fitnah Dajjal. Oleh sebab itu, bacalah selalu doa perlindungan dari asap kubur setelah selesai mengerjakan sholat, atau saat usai membaca tasyahud akhir dalam sholat kita. Selain berdoa, terdapat amalan-amalan khusus yang mampu melindungi kita dari asap siksa kubur yang mengerikan. Di antaranya, yang pertama, bertaubat. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa dengan bertaubat yang sebenar-benarnya taubat atau taubatan nasuha, insya Allah seseorang akan terhindar dari asap kubur. Karena kita semua tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun bagi hambanya yang mau bertobat dari segala kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, menjaga sholat. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatu Al-Qulub halaman 178 mengutip sebuah hadis dari Abu Nuaim menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka, yaitu dari nama orang yang memasuki neraka. Hadis tersebut sangat jelas menegaskan bahwa bagi mukmin siapapun yang dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya uzur yang dibenarkan, maka dia akan diasap di alam kubur dan namanya terdaftar sebagai penghuni neraka di akhirat kelak. Karena setiap ruh yang berada di alam kubur akan melihat tempatnya di akhirat, apakah dia di surga ataukah di neraka. Oleh sebab itu, hal kedua yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Kemudian yang ketiga, bersedekah. Orang yang suka bersedekah akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal tersebut bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Namun, sebaliknya bagi orang yang enggan menginfakkan sebagian hartanya, maka harus bersiap untuk menerima siksa kubur. Hal tersebut sebagaimana wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya dan jauh dari asapnya. Orang yang bakil itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya dan dekat dengan asapnya. Bersedekah merupakan sebuah tanda bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya bukanlah miliknya, melainkan milik Allah yang harus dibagikan kepada sesama. Allah membagikan rezeki yang berupa materi ataupun makanan tidak langsung jatuh dari langit, melainkan melalui wasilah atau perantara orang yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, apabila kita mendapatkan rezeki, hendaknya kita tak lupa untuk bersedekah dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Insya Allah, dengan begitu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Kemudian yang keempat, berdoa. Doa memohon perlindungan dari siksa kubur tersebut bisa kita baca di setiap selesai sholat, atau bisa juga dibaca saat selesai membaca tasyahud akhir dalam sholat kita. Insya Allah, dengan memperbanyak membaca doa tersebut, Allah berkenan untuk menghindarkan kita dari siksa kubur. Kemudian yang kelima, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan keutamaan apabila kita rutin membaca surah Al-Mulk. Salah satunya adalah riwayat dari An-Nasai yang menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulk atau surah Mulk di setiap malam, akan terhalangi dari asap kubur. Oleh karenanya, para ulama besar sangat menganjurkan untuk membaca surah Al-Mulk ini. Apabila kita belum mampu sekali selesai,
maka boleh dicicil. Misalnya, pada ayat pertama dibaca pada saat sholat qobliyah zuhur. Setelah itu, 10 ayat kedua dan ketiga bisa dibaca saat sholat asar dan juga maghrib. Lengkap sampai 30 ayat bisa dibaca di akhir malam atau sholat tahajud. Insya Allah, dengan begitu sudah cukup menyelamatkan kita dari siksa kubur. Kemudian yang keenam, mengamalkan isi Al-Quran. Mungkin banyak dari kita yang mampu memahami makna yang terkandung dalam setiap surah dalam Al-Quran. Akan tetapi, cukup sedikit dari kita yang mampu mengamalkan isi dari Al-Quran itu sendiri. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab siksa kubur. Oleh sebab itu, apabila kita membaca dan mentadaburi isi dari Al-Quran, sebaiknya kita juga mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Setidaknya, mulailah dari diri kita sendiri. Dan jika sudah mampu mengamalkan dengan baik, amalkan juga kepada sesama muslim lainnya. Karena dengan mengamalkan isi dari Al-Quran, insya Allah kita juga membantu sesama muslim agar selamat dari siksa kubur.